السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para ikhwah peserta sekolah imam masjid yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah untuk terus mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita mulai membahas tentang nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Dan kita mulai pada pertemuan kemarin adalah pembukaan tentang penjelasan dari Syekh Yahya An-Najmi, Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, berkenaan dengan kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan Islam dan keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang hak dan tidak ada agama yang berhak untuk diikuti kecuali Islam. Dan kita bawakan kemarin dalil-dalil akan kebenaran agama kita. Kemudian kita masuk selanjutnya pada An-Naqidul Awwal. An-Naqidul Awwal itu pada halaman 285. An-Naqidul Awwal. Tayyib, di antum halaman berapa? 285. Ketemu? Tayyib. An-Naqidul Awwal asyirku. Pembatal keislaman yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ada 10, dan yang pertama adalah asyirku billah, yaitu kesyirikan atau perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sebutkan bahwa bukan hanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang menulis tentang pembatal-pembatal keislaman, tetapi para ulama-ulama sebelumnya mereka telah menulis kitab-kitab juga tentang pembatal keislaman. Jadi ini bukan pertama kali orang yang menulis tentang pembatal keislaman. Ada dari mazhab Hanafi, ada juga dari mazhab Syafi'i yang sangat masyhur, Al-I'lam biqawati' al-Islam karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Begitu juga ada Al-Fad Al-Kufri yang ditulis oleh ulama Hanafiyah. Dan ini bukan pertama, sehingga kalau ada yang menisbatkan dan mengatakan bahwa Muhammad ibn Abdul Wahhab ini orang yang mudah memvonis dan menghukumi orang lain kafir, maka ini tidak benar. Karena jauh ratusan tahun sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahhab dilahirkan, para ulama-ulama telah menuliskan tentang pembatal keislaman ini. Dan tujuan mereka bukan agar kita mudah mengkafirkan orang, bukan. Tapi tujuan itu semuanya agar kita tahu pembatal-pembatal keislaman, agar kita tahu sehingga kita bisa menjauhi, sehingga kita bisa menghindari dan kita tidak terjerumus pada pembatal-pembatal tersebut. An-Naqidul Awwal, pembatal yang pertama asyirku, yaitu kesyirikan. Qal fal awwalu min hadhihi an-nawaqid asyirku fi ibadatillah. Pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, perbuatan syirik di dalam beribadah kepada Allah. Ini berbuat syirik kepada Allah di dalam beribadah, yang berarti adalah menyekutukan Allah dengan makhluknya, yang berarti adalah menyamakan Allah dengan makhluknya, yang berarti adalah memalingkan ibadah yang harusnya tadi ditujukan hanya untuk Allah, ternyata ibadah tersebut dipalingkan untuk makhluknya. Nah, ini kesyirikan yang nyata. Maka apa yang difahami oleh sebagian orang bahwa syirik itu adalah sujud kepada berhala.
Selain sujud kepada berhala, seakan-akan itu bukan syirik. Ini tidak benar. Sujud kepada berhala adalah salah satu contoh kesyirikan. Ya, tetapi hakikat syirik itu adalah sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada yang lainnya atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kesyirikan. Baik yang diibadahi adalah berhala, baik yang disembah, yang diibadahi adalah bebatuan, kuburan, ya, pepohonan atau apa saja, maka ini semua adalah kesyirikan. Maka yang pertama pembatal keislaman asyirku fi ibadatillah. Perbuatan syirik. Ini adalah pembatal utama dan termasuk dari pembatal yang paling utama dan menjadi dasar dari pembatal keislaman. Kemudian Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau memberikan penjelasan. Wad dalilu ala dzalik, dan dalil bahwa syirik itu membatalkan keislaman seorang, anna Allah akhbara annahu la yaghfiru syirka. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Fal musyriku la yufar lahu dzambun. Orang yang berbuat syirik maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Wala tuqbal minhu hasanah, dan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan tidak akan pernah diterima oleh Allah. Ini kalau orang tersebut melakukan kesyirikan kemudian meninggal sebelum bertaubat kepada Allah, maka Allah tidak akan ampuni dosanya. Orang yang berbuat syirik kemudian dia meninggal sebelum dia bertaubat kepada Allah, kebaikan-kebaikan, amal soleh yang pernah dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Kemudian, kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Orang yang menyekutukan Allah kemudian meninggal dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertobat tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Qal wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Tapi ketika seorang jatuh pada kesyirikan, menyekutukan Allah dalam kehidupannya, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Ya. Allah akan mengampuni seluruh dosa, baik kesyirikan, kekufuran, apa saja, tapi syaratnya dia bertobat sebelum dia meninggal dunia. Oleh karena itu, bukan berarti orang yang berbuat syirik kemudian dia bertobat tidak terima, tidak. Taubatnya diterima. Tapi dengan taubat dan nasuha, kemudian dia meninggalkan kesyirikan tersebut dan tidak melakukan lagi kesyirikan yang sama. Ya. Tapi kalau orang dia berbuat dosa selain syirik, dia berzina, dia minum khamr, dia memakan harta riba, kemudian dia mencuri, apa saja yang dilakukan dari dosa-dosa besar selain syirik, kemudian meninggal sebelum bertobat, maka ini berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia. Karena dia memiliki keimanan, dia memiliki tauhid, tapi dia melakukan dosa-dosa besar. Tapi jika Allah kehendaki, Allah akan masukkan dulu dia dalam neraka, Allah akan siksa dia terlebih dahulu, Allah akan bersihkan dia dari dosa-dosanya, kemudian Allah angkat dan Allah masukkan kembali ke dalam surga. Ini kalau dosa selain syirik. Tapi kalau dosa syirik tadi, maka harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala an Isa alaihi salam annahu qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga firmankan tentang Isa alaihi salam, bahwa Isa alaihi salam beliau pernah mengatakan kepada Bani Israel, "Ya Bani Israel, a'budu Rabbi wa Rabbakum." Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah, yang Allah itu adalah Rabbku. Allah itu sesembahanku dan sembahan kalian, Rabbku dan Rabb kalian. Nah, di sini nyata Isa bin Maryam tidak pernah mengatakan, "Ya Bani Israel, u'buduni." Wahai Bani Israel, sembahlah aku. Tidak. Isa tidak pernah katakan demikian. Tapi Isa katakan, "U'budu Rabbakum." Sembahlah Rabb kalian. Siapa itu? Rabbi wa Rabbakum. Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, wahai Bani Israel. Oleh karena itu, ini bantahan kepada mereka bahwa Isa tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah menyuruhkan umatnya, kaumnya untuk beribadah kepadanya. Ya.
Qala innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah katakan innahu man yusyrik billah, sungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, siapa yang memalingkan ibadah untuk selain Allah, siapa yang menduakan Allah di dalam beribadah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Di akhirat hanya surga dan neraka. Ketika Allah tutup haramkan surga, kemana dia akan kembali? Ke neraka. Allah haramkan baginya surga. Qala wa ma'wahu an-nar, kata Allah. Tempat kembali dia di neraka. Ya, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Zalim di sini adalah apa? Kesyirikan. Orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang dia tempat kembalinya di neraka tadi, tidak akan ada penolong yang bisa mengeluarkannya dari neraka. Kalau seandainya orang musyrik ada penolong yang bisa mengeluarkan dia dari neraka menuju surga, tentu siapa yang pertama akan dikeluarkan? Siapa? Abu Thalib, paman Nabi SAW. Orang yang lebih berat untuk dikeluarkan kalau seandainya bisa mendapatkan pertolongan. Tapi bahkan pamannya Nabi SAW, yang membela dakwah Nabi, yang membela Nabi SAW, tetap tidak bisa dikeluarkan. Tapi hanya takhfif al-azab, hanya bisa dikurangi, diringankan azabnya, tapi tidak akan bisa keluar dari neraka. Nah, ini sungguh ya merupakan ancaman yang berat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa kama qala ta'ala, dan juga sebagaimana firman Allah taala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kemudian Allah firmankan juga, wa laqad uhiya ilaik, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablik, dan juga kepada orang-orang sebelummu wahai Nabi. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad dan juga telah diwahyukan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Apa wahyunya? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai Nabi, begitu juga wahai para nabi-nabi sebelumnya, la in asyrakta, kalau kalian jatuh dalam perbuatan syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka akan gugur amalan kalian. Siapa yang diingatkan oleh Allah? Nabi. Yang diingatkan oleh Allah Nabi dan para rasul. La in asyrakta, kalau seandainya engkau jatuh pada perbuatan syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka akan gugur amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini Nabi, Rasul, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya kesyirikan. Oleh karena itu, ya, maka jangan bosan kalau ada ustaz, ada khatib yang mengingatkan ya di dalam khutbahnya, dalam ceramahnya tentang bahaya kesyirikan dan pentingnya untuk menjaga tauhid. Kita tahu bagaimana Nabi diingatkan oleh Allah, bagaimana para sahabat diingatkan oleh Nabi terus menerus. Dalam khutbahnya terus diingatkan oleh Nabi SAW. Dari awal dakwahnya sampai akhir dakwah Nabi, mau meninggalnya pun masih mengingatkan dari bahaya apa? Kesyirikan. Kalau sahabat yang imannya sekuat atau melebihi kekuatan gunung dan lebih tinggi daripada gunung keimanannya, tetap diingatkan dari bahaya apa? Kesyirikan. Lah kita dengar sekali diingatkan dari bahaya syirik, apa kata? Ustaz nih dakwahnya syirik-syirik terus, ya enggak? Ustaz nih diomongin tauhid terus, gak ada bahan yang lain. Subhanallah, padahal itu bentuk kasih sayang seorang ustaz, bentuk kasih sayang seorang khatib mengingatkan para jamaahnya agar mereka terhindar dari bahaya kesyirikan ini. Wa kama qala subhanahu, dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Kata Allah, jangan kalian itu berdoa ya bersamaan dengan berdoa kepada Allah, kalian meminta kepada yang lainnya. Kita di masjid kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Tayyib, kita keluar pulang ke rumah ada musibah, kita minta ke siapa? Ke Allah atau ke dukun? Ada yang ke dukun. Ya, ada yang kemana? Kuburan. Ada yang kemana lagi? Pepohonan. Ada yang ke bebatuan. Ada yang kepada hewan. Berarti menduakan Allah di masjid, masya Allah khusyuk sampai menangis di hadapan, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika keluar kita lalai kepada Allah. Ini sama dengan siapa? Orang-orang musyrik terdahulu. Orang-orang musyrik terdahulu. Tapi bedanya nanti orang-orang musyrik terdahulu ketika mereka diombang-ambing oleh ombak di tengah lautan, mereka apa yang mereka lakukan? Berdoa kepada siapa?
kepada Allah, mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka sampai kepada daratan, mereka lalai. Mereka berdoa kepada siapa? Sembahan mereka. Mereka berdoa kepada sembahan mereka. Ya, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, fatakuna minal mu'adzabin." Kalau kalian berdoa kepada selain Allah atau kalian berdoa bersamaan dengan itu juga kalian meminta kepada selain Allah, maka kalian akan menjadi orang-orang yang diazab oleh Allah waliyadzubillah. Ya, karena doa ini ibadah. Ketika doa kita tujukan untuk selain Allah, ketika permintaan dan permohonan kita kepada selain Allah, maka berarti kita telah menduakan Allah. Kita telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, "Wasyirkul akbaru haqiqatuhu." Dan syirik besar itu hakikatnya. Karena syirik itu terbagi menjadi berapa? Jadi dua. Syirkun akbar dan syirkun asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Ya, bahasa mudahnya bahwa syirik besar adalah memalingkan ibadah untuk selain Allah. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Adapun syirik kecil seperti apa? Perbuatan riya, ya, untuk mencari pujian manusia dalam beribadah, maka ini adalah syirik kecil. Qala wasyirkul akbar, dan syirik besar haqiqatuhu, hakikat syirik besar adalah ad-du'a li ghairillah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, syirik besar. Orang kemudian datang ke kuburan, dia ambil tanah tersebut dan dia yakin bahwa tanah ini memberikan keberkahan. Syirik bukan? Syirik. Kuburan wali, syirik bukan? Kalau seandainya dia ambil tanah, dia bawa pulang, disimpan, ini bawa berkah ini. Ini bisa menyelamatkan dari bahaya. Syirik. Ini tanah yang suci. Ya. Tanahnya suci bukan? Suci. Kemudian sekarang, ya, datang ke pohon. Dia ambil congkel itu kulitnya pohon. Pohon kan biasa besar ya. Ambil kulitnya dia bawa pulang, dilaminating, Pak, tempel di tembok. Ini menyelamatkan itu. Syirik bukan? Syirik, subhanallah. Tadi dapat berita, ada info apa? Antum tahu? Ada pohon, sekarang nih beberapa orang nempelin HP-nya di pohon tersebut. Tujuannya apa? Biar dapat orderan. Dapat orderan. Subhanallah. Yang kerjanya lewat HP ya, akhirnya dapat orderan banyak. Apa bedanya dengan kesyirikan orang-orang kufar pada saat itu? Mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di mana? Di pohon, ya kan, yang kita pelajari kitab tauhid. Ya, yang mereka sebut pohonnya sebagai Dzatu Anwat. Ketika mereka mau berperang, diletakkan tuh pedang-pedang mereka agar apa? Mencari keberkahan, ngalap berkah, sehingga pedangnya tajam ketika perang mereka menang. Sama dengan tadi, HP ditaruh biar nanti banyak orderan. Nggak masuk akal. Memang orang-orang musyrik nggak masuk akal. Ya, bagaimana masuk akal ketika manusia dimuliakan oleh Allah dengan akal? Allah muliakan manusia dengan akal. Hewan dimuliakan Allah dengan apa? Akal tidak? Tidak ada. Manusia lebih mulia dari hewan. Tapi manusia bisa rendah, lebih hina dari hewan ketika mereka beribadah kepada hewan. Kotoran hewan buat rebutan. Lebih hina tidak dari hewan? Lebih hina dari hewan. Tikus, kemudian sujud kepada tikus, lebih hina dari hewan. Dan ini terjadi. Ya. Ada yang menyembah tikus, menyembah monyet, menyembah fil, gajah, ada yang menyembah bakar sapi, ada yang menyembah jamus, kerbau. Ya, dan ini terjadi semuanya. Di Jawa Timur ada satu pohon, pada hari tertentu orang berada di paha pohon semuanya. Untuk mencari apa? Nyari apa? Ini loh, daun-daunnya kalau berjatuhan, kalau dia dapat maka apa itu, Pak? Enggak tahu daerah mana itu. Allah musta'an. Nah, ini banyak sekali ya seperti itu. Nah, ini kesyirikan yang nyata. Ad-du'a li ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Sawa'un kana du'aan lil amwat wal maqburin. Baik itu doa meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh sekalipun, ya, maka ini kesyirikan. Wal maqburin, lil amwati wal maqburi, minta kepada orang yang sudah meninggal atau minta di kuburan orang-orang soleh. Au du'aan lil asnam, atau meminta dan berdoa kepada berhala-berhala. Au du'aan lil malaikah, atau dia berdoa meminta kepada para malaikat. Dia sebut ya Jibril. Ya, wahai Jibril.
Ya, ini doa. Qal du'a anil anbiya'i wal mursalin, atau meminta kepada para nabi dan rasul. Kullu dzalika syirkun billah. Itu semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah. Nah, ini syirik apa tadi? Syirik besar. Mujibun li ihbatil amali wal khuludi finnar. Maka kesyirikan, syirik besar itu menjadikan gugurnya amalan-amalan dan mengharuskan pelakunya kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Amalannya hancur binasa, gugur. Apapun amalan-amalannya, kemudian dia akan kekal di neraka, waliyadzubillah. Siapa yang mengatakan demikian? Allah, bukan kita. Kita hanya menyampaikan firman Allah agar kita berhati-hati. Bukan kita menghukumi perorangan, bukan. Tapi kita memberikan peringatan. Sebagaimana Nabi SAW diutus oleh Allah untuk membawa kabar gembira. Basyiran wa nadhira. Nabi datang membawa basyiran, kabar gembira. Bahwa siapa yang beribadah kepada Allah, surga. Siapa beramal soleh, surga. Ini kabar gembira semuanya. Tapi di sisi lain Nabi juga apa? Wa nadhira, memberi peringatan. Diingatkan umat manusia, jaga ibadah, hati-hati dari perbuatan syirik, jaga amal soleh, hati-hati dari hal-hal yang membatalkan amalan. Diperingatkan, tidak cukup hanya beri kabar gembira saja, ya, sehingga seimbang antara busra wa antara indhar, kabar gembira dan peringatan, antara targhib dan tarhib. Jadi seimbang, ya. Walihada yaqulu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, lahum naru jahannam, mereka kelak akan dimasukkan ke dalam jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Allah tidak akan binasakan mereka kemudian mati. Tidak. Ya, kalau seandainya masuk neraka kemudian dibinasakan mati, berarti enggak kena apa lagi? Enggak kena azab lagi. Mereka akan tetap hidup dan kekal di neraka. Qal wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan Allah tidak akan meringankan sedikit pun azab mereka. Masuk neraka, kekal di neraka. Sebagaimana mereka yang masuk ke surga, kekal di dalam surga. Qala kadzalika najzi kulla kafur. Begitulah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kufur kepada Allah. Baik yang berbuat kufur kepada Allah, yang mereka benar-benar kufur asli, tidak pernah mengucapkan kalimat syahadatain dan berbuat syirik kepada Allah, atau mereka yang mengucapkan kalimat syahadatain kemudian mereka tetap berbuat syirik kepada Allah, meminta kepada selain Allah, memalingkan ibadah untuk selain Allah, maka ini semuanya diancam oleh Allah dengan ancaman tadi. Qala la yuqdha alaihim fayamutu. Allah tidak akan binasakan mereka kemudian mereka mati, tidak. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan Allah juga tidak ringankan azabnya. Wa kadzalika najzi kulla kafur. Begitulah kami akan menghukum dan membalas orang-orang yang berbuat kufur. Ila ghairi dzalika minal ayatid dalati ala dzalik. Ya, dan ayat-ayat yang sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang bahaya dari kesyirikan dan ancaman orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Kata Nabi, kalian semua akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk ke dalam surga. Nabi sudah beri kabar gembira. Kalian semua umat Nabi masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mau taat kepada aku, kata Nabi, orang yang mengikuti aku, kata Nabi, tayyib, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Sebaliknya orang yang membangkang, orang yang tidak mau beriman kepada Nabi, tidak mau mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka orang-orang enggan masuk ke dalam surga. Nah, ini jelas bahwa jalan menuju surga adalah dengan mengikuti Nabi. Jalan menuju surga adalah dengan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatalakhasu fi kaunihi, maka mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat disimpulkan yuta'u fi kulli ma amara bih. Mentaati Nabi adalah mentaati seluruh perintahnya.
Mentaati Nabi adalah mentaati seluruh perintahnya. Wa awwalu awamirihi sallallahu alaihi wasallam huwa ibadatullahi wahdah duna siwa. Mentaati Nabi, ya, mentaati perintah Nabi adalah yang pertama kali yang diperintahkan Nabi adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini awal dan yang pertama yang diperintahkan oleh Nabi dan harus kita taati adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi di dalam dakwahnya yang pertama kali Nabi dakwahkan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan apa? Akan selamat, akan beruntung. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama Nabi dakwakan adalah mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala faman asyraka ma'allahi ghairah faqad 'asa Allah wa rasulah. Maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena perintah pertama beribadah. Ketika seorang berbuat syirik kepada Allah, berarti telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pelajaran penting bagi kita bahwa pertama kali yang harus didakwahkan adalah apa? Tauhid. Pertama kali yang harus didakwahkan tauhid. Di dalam membenahi umat yang pertama kali adalah tauhid. Ketika tauhid ini kuat pada generasi kaum muslimin, tauhid ini kuat pada umat kaum muslimin ini, maka akan kuat ibadah mereka, maka akan bagus akhlak mereka. Ya, dan mereka akan siap untuk membela agama Allah. Tapi ketika tauhidnya ini bobrok, maka ibadahnya juga akan bobrok. Ibadahnya rajin, ibadahnya masya Allah giat di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah tidak berarti. Karena kita beribadah ukurannya bukan dilihat manusia, tapi dilihat siapa? Allah. Ya, Allah. Apa faedahnya kalau 5 waktu dia rajin sholat di saf awal, 5 waktu. Tapi setiap ada musibah, dia datang ke dukun. Di hadapan manusia luar biasa, soleh. Tapi ternyata di hadapan Allah, dia berbuat syirik kepada Allah. Tidak ada faedahnya. Karena kesyirikan tersebut merusak seluruh ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang kuat tauhidnya, kuat akidahnya, maka dia akan baik ibadah dan akan baik akhlaknya. Ini ya, ukurannya adalah tauhid. Kemudian Syekh mengatakan, lianna Allah azza wa jalla ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Islam. Karena Allah azza wa jalla mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam ini. Wa awwaluhu wa ahammu syai'in fi, dan dakwah Islam yang paling utama dan yang paling penting adalah al-imanu billah, yaitu mengajak umat manusia beriman kepada Allah. Wal kufru bit taghut, dan mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah. Makanya kalau mentauhidkan Allah tidak cukup hanya isbat, tidak cukup hanya menetapkan, ya, tapi juga harus ada nafyun, harus ada menafikan. Sebagaimana ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha yang berarti apa? Penafian, menafikan. Tidak ada sembahan. Menafikan, tidak ada sembahan. Apa cukup la ilaha? Tidak. Harus dilanjutkan. Illallah. Bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Ya. Ini maka Islam harus ada itsbat. Menetapkan bahwa ibadah hanya kepada Allah. Dan harus ada nafyun. Bara', berlepas diri. Yaitu menafikan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa man 'abada ma'allahi ghairah fa innahu lam yu'min bi wahdaniyatillahi 'azza wa jalla wa lam yakfur bit taghut alladhi amara Allah bil kufri bi. Maka siapa yang beribadah kepada selain Allah, menduakan Allah, maka dia belum beriman kepada tauhid yang sebenarnya. Belum mentauhidkan Allah yang sebenarnya. Belum beriman kepada wahdaniyah, bahwa Allah satu-satunya sembahan, Allah satu-satunya Rabb,
yang berhak untuk diibadahi. Walam yakfur bit-taghut alladzi amara Allahu bil kufri bih, dan belum mengkufuri dan mengingkari sesembahan-sembahan selain Allah yang Allah perintahkan kita untuk mengingkari itu semuanya. Oleh karena itu, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, dia akan mengkhususkan ibadahnya hanya untuk Allah. Doanya untuk Allah, rukuknya untuk Allah, sujudnya untuk Allah. Dia berharap hanya kepada Allah. Ya, dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang memalingkan itu, ya, dia meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang manusia tidak bisa memberikannya, kemudian dia minta hanya kepada Allah, ya, maka ini apa? Dia mentauhidkan. Tapi ketika dia meminta kepada manusia, yang manusia tidak mampu memberikan, dia berbuat syirik kepada Allah. Dia datang kepada dokter, dokter sembuhkan ya saudara saya yang sakit ini. Bisa nggak dokter menyembuhkan? Tidak bisa. Tapi kalau kita bilang, dok, tolong periksa dan tolong kasih obat, karena dia yakin yang menyembuhkan hanya Allah. Tapi kalau dia datang kepada dokter, dia katakan, dok, sembuhkan ini, dok. Saya yakin dokter bisa menyembuhkan. Syirik tidak? Syirik. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah sedikit jatuh dalam perbuatan yang tercela, perbuatan syirik tadi ya. Wa hadzal naqid lahu adillatun katsira. Dan pembatal keislaman yang pertama ini tentang masalah kesyirikan ini ada dalil-dalil yang sangat banyak. Wa duyulun wa maghazin yaghzu biha syaitanul muslimina. Dan ada rentetan yang kita bisa melihat bahwa syaitan memerangi manusia, syaitan menggoda manusia, tujuannya liyudkhilahum biha fi syirk. Syaitan membisikkan manusia agar manusia jatuh pada kesyirikan. Nih, kalau ada manusia, syaitan membisikkan agar mereka datang kepada selain Allah. Ketika manusia tersebut mengikuti syaitan, maka dia berbuat syirik kepada Allah. Tapi ada orang yang tauhidnya kuat, dibisiki oleh syaitan mental. Syaitannya mental. Ya, dibisiki oleh syaitannya mental. Syaitan akan mencari cara yang lain. Dia akan cari cara yang lain bagaimana manusia itu bisa tergelincir. Dan ini banyak sekali langkah-langkah yang dibuat oleh syaitan. Ketika kita selamat dalam tauhid kita dari godaan syaitan, maka akan ada bisikan pada yang lainnya. Ini kita semuanya berhati-hati. 6. Kemudian, sedikit lagi. Qala hatta yakunu mu'arridina linsilahi min dinillah. Syaitan berusaha mengeluarkan kita dari tauhid, memasukkan kita ke dalam kesyirikan agar kita berpaling dan berpisah dari agama Allah. Agar kita berpaling, ya, kemudian kita berpisah menjauh dari agama Allah. Wa tahqiquhu birruju'i ila kutubil musannafati fi dzalik. Dan untuk penjelasan ini bisa dilihat pada kitab-kitab yang ditulis para ulama tentang hakikat kesyirikan, kemudian dalil-dalilnya dan syubhat-syubhat, ya, kerancuan-kerancuan tentang masalah syirik ini disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Di antaranya kitab Tauhid di Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab wa Kashfi Syubhat, yaitu seperti kitab tauhid yang pernah kita baca pada kelas kita. Itu penjelasan tentang tauhid dan tentang contoh-contoh kesyirikan. Kemudian juga kitab Kashfi Syubhat, yaitu juga risalah yang ditulis Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa kakutubil aqaid allati tahtammu bil asma'i was sifat wa tubayyinul wajiba 'alal 'abdi izaaha. Yaitu juga tentang kitab-kitab yang menjelaskan tentang akidah asma' was sifat, akidah tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi setiap hamba untuk mempelajarinya agar kita selamat dari kesyirikan, syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma' was sifat. Ya, karena kesyirikan ini ada pada rububiyah. Kalau ada orang yang mengaku dia mengetahui perkara gaib, syirik tidak? Dia syirik. Karena yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Kalau dia mengaku mengetahui perkara gaib, maka dia telah menandingi Allah dalam rububiyah. Kalau ada orang mengatakan pawang hujan bisa menghentikan hujan, bisa menurunkan hujan, syirik dia dalam rububiyah. Karena yang menurunkan hujan hanya Allah. Kalau ada yang mengaku bisa mengatur alam ini, ya, bisa menggerakkan bumi ini, maka dia syirik dalam rububiyah. Kenapa? Karena hanya Allah yang mengatur alam ini. Kalau ada yang beribadah kepada selain Allah, atau ada yang mengaku sebagai sembahan selain Allah yang berhak untuk disembah, ini taghut, dan ini adalah kesyirikan dalam uluhiyah. Begitu juga dalam asma sifat.
Kalau kita memberi nama Allah dengan nama yang itu bukan dari nama-nama Allah, maka kita telah menyekutukan Allah. Atau kita memberi nama berhala, memberi nama hewan dengan nama Allah seperti Al-Uzzah dari Aziz. Itu berarti kita berbuat syirik dalam apa? Asma wa sifat. Atau memberi nama selain nama Allah. Allah punya nama. Maka tidak boleh kita membuat nama-nama untuk Allah. Tapi kan ini bagus menurut kita. Tapi ini tidak pantas bagi Allah. Ya, atau mereka yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, maka jatuh pada kesyirikan. Syirik apa? Asma wa sifat. Ya, ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada an-naqidus tsani, yaitu pembatal yang kedua. Wallahu alam. Sudah azan? Sudah azan? Baik, wallahu alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.